I just had to let you know you're. Pernah nggak sih kamu buka Instagram cuma 5 menit terus tiba-tiba ngerasa hidupmu tuh tertinggal jauh? Temanmu pada healing, temanmu pada naik gunung, temanmu nonton konser, temanmu sudah produktif dari pagi, sementara kamu baru bangun. Nah, kalau perasaan kayak gini sering muncul, bisa jadi kamu lagi kena yang namanya FOMO. Halo guys, bersama aku Noviana, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 6 yang akan menyampaikan informasi terkait FOMO. Oke, sebelum lanjut kita samain dulu pemahaman ya. FOMO atau Fear of Missing Out adalah kondisi ketika seseorang takut tertinggal tren, informasi, atau pengalaman yang sedang dilakukan oleh orang lain. Tapi masalahnya bukan cuma soal takut ketinggalan. FOMO itu sering bikin seseorang merasa kurang update, kurang gaul, kurang menarik, atau bahkan kurang berhasil dibandingkan dengan orang lain. Dan media sosial jadi tempat paling subur buat FOMO itu berkembang. Menurut penelitian Computers in Human Behavior, FOMO paling sering dialami di usia di bawah 30 tahun. Bahkan, penelitian di Samarinda menunjukkan kalau sekitar 50% remaja lebih sering mengalami FOMO dibandingkan dengan orang dewasa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena remaja dan mahasiswa lagi ada di fase mencari jati diri. Kita gampang banget membandingkan diri dengan orang lain. Dan media sosial mempengaruhi hal itu. Kita jadi melihat kehidupan orang lain secara terus-menerus. Padahal yang diposting itu biasanya cuma bagian terbaiknya saja. Sekarang coba jujur deh sama diri sendiri. Apakah kamu pernah ngerasa cemas kalau nggak buka HP? Baru bangun tidur, langsung ngecek notifikasi. Mau tidur, masih scroll TikTok. Takut ada informasi yang kelewatan. Yang kedua, terobsesi sama likes dan juga komentar. Ketika kita posting sesuatu, terus kita cek berkali-kali. Kalau viewersnya sepi, langsung overthinking. Yang ketiga, selalu pengen ikut tren. Walaupun sebenarnya kita tuh nggak terlalu suka terhadap tren tersebut. Contohnya, waktu drama Korea The World of the Marriage viral, banyak orang akhirnya ikut nonton cuman karena takut nggak nyambung kalau dibahas sama teman-temannya. Atau tren fashion, dari warna pastel, terus juga waktu baju shimmer lebaran tahun-tahun lalu. Kadang kita beli bukan karena butuh, tetapi karena takut kelihatan ketinggalan. Nah, ini yang sering diremehkan. FOMO nggak selalu berhenti di rasa cemas, tapi juga bisa bikin orang melakukan hal-hal yang berbahaya. Contohnya, pada tahun 2016, ada siswa SMP di Jakarta Utara yang meninggal karena jatuh saat selfie di lantai 5 gedung imigrasi. Yang kedua, ada seorang turis Cina yang terjatuh di kawah ijen saat hendak mengambil foto. Yang ketiga, belakangan ini dikabarkan ada siswa SD meninggal karena meniru gaya freestyle yang ada di game online. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada dorongan untuk mendapatkan validasi. Kadang, orang rela mengambil resiko demi sebuah konten, demi pengakuan, atau demi dianggap keren. FOMO juga berdampak ke mental, karena kita terus membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain, dan semakin kita sering membandingkan, semakin muncul rasa tidak puas. Menurut Firdaus tahun 2024, FOMO bisa membuat seorang bergantung pada validasi eksternal. Artinya, rasa percaya dirinya tergantung pada respon orang lain. Kalau dipuji akan merasa senang, kalau sepi langsung down. Masalahnya, standar media sosial itu nggak ada habisnya. Hari ini kita iri sama outfit orang lain, besok kita iri sama liburan orang lain, besoknya lagi iri sama pencapaian orang lain. Ada beberapa hal pemicu utama FOMO. Orang yang FOMO biasanya susah lepas dari HP. Bangun tidur kita langsung ngecek HP. Makan, ngecek HP. Mau tidur, cek HP lagi. Lalu lebih fokus ke dunia maya daripada dunia nyata. Kita jadi lebih sibuk terlihat bahagia daripada benar-benar bahagia. Dan yang paling berbahaya, kita jadi kehilangan kemampuan untuk merasa cukup.
Tapi bentar deh, apakah semua ikut tren itu buruk? Gak juga ya, karena ada bedanya antara FOMO dan juga up to date. Nah, kalau up to date itu kita mengikuti perkembangan karena memang butuh atau bermanfaat. Misalnya, kita belajar AI, mulai olahraga, atau mulai hidup sehat. Tapi kalau FOMO, kita mengikuti sesuatu cuman karena takut tertinggal, tanpa mikir itu benar-benar penting atau enggak buat diri kita sendiri, atau bahkan malah hal tersebut bakal merugikan diri kita ya. Nah, ini bagian yang menarik. FOMO ternyata bukan selalu tentang hal-hal yang negatif. Menurut penelitian Pershibailsky, menunjukkan lebih dari 70% remaja dan dewasa muda pernah mengalami FOMO. Artinya, ini adalah hal yang manusiawi. Bahkan, kadang FOMO bisa jadi awal perubahan yang positif. Contohnya, kamu melihat temanmu yang sudah mulai olahraga, akhirnya kamu ikut olahraga. Atau melihat orang yang mulai peduli dengan lingkungan, akhirnya kamu juga mulai membawa botol minum sendiri. Itu bukan hal yang buruk. WHO bahkan menyebut kebiasaan positif yang dilakukan bersama lingkungan sosial bisa meningkatkan konsistensi sampai 2 kali lipat. Jadi, masalah sebenarnya bukan soal apakah ini FOMO atau bukan, tapi apakah saya melakukan ini secara sadar? Karena mengikuti tren itu tidak selalu salah. Yang bahaya adalah ketika kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Hidup jadi cuma tentang validasi, bukan tentang kebutuhan. Media sosial memang membuat kita melihat kehidupan semua orang, tapi jangan sampai kita lupa menjalani hidup kita sendiri. Nah, kalau menurut kamu, tren apa sih yang paling bikin orang gampang kena FOMO? Tulis di komentar ya. Dan kalau video ini relate buat kamu, share ke temanmu yang scrolling TikTok sampai jam 2 pagi. Dadah!